Lanjutkan bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan juga eh, Ketua Harian Kompolnas, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto. Tadi sudah disebutkan oleh Bung Usman, Pak Beni, bahwa ada indikasi tekanan yang disampaikan langsung oleh Pak LBP, Lut Binsar Panjaitan, kepada pihak kepolisian di Polda Metro Jaya terkait hal ini. Dan juga tidak ada unsur pidana, karena kalau dibuka, maka apa yang menjadi pendapat dari Haris dan Fathia dalam YouTube-nya akan terbongkar. Silakan Pak Beni. Ya, yang pertama tadi kan kita dengar bersama rilis dari Kabid Humas Polda Metro bahwa ini sudah melalui gelar perkara ketika akan menetapkan tersangka. Gelar perkara pasti sudah di situ dibahas tentang alat bukti yang ada. Apakah sudah dengar ahli bahasa? Sudah. Ahli ITE sudah, Ya. ahli pidana Termasuk sudah. juga tadi misalnya membuka fakta di sana, dokumen dan lain sebagainya, pasti dalam gelar perkara juga sudah membuka materi itu. Tentunya itu juga disinggung. Begini, tentunya itu yang dibahas adalah isi YouTube. Oke. Isi YouTube-nya. Itu didengar oleh para ahli, kemudian ahlinya berpendapat. Nah, saya pikir ini kalau nanti maju ke pengadilan, di sanalah forum secara terbuka, kita semua bisa mendengar, kita semua bisa mengikuti argumentasi para pihak. Apakah itu ahli, apakah itu para saksi, kemudian apakah itu terdakwanya. Semua akan bisa mendengar persis dan ada cross-check informasi. Saya pikir nanti dari situlah kita bisa menilai dan tentunya kita menghormati apapun putusan hakim nanti dan apa yang menjadi kecurigaan akan terbuka di sana. Akan nanti secara jelas apakah dipaksakan, apakah ini di bawah pengaruh dan sebagainya. Ketika itu digelar di pengadilan tentunya semua media akan mengikuti, semua masyarakat akan mengikuti apa sih yang sesungguhnya terjadi. Nanti akan dibuka semuanya di pengadilan. Tapi pertanyaan saya terakhir satu kepada Bung Usman, pertanyaan yang sama juga akan saya ajukan kepada Pak Beni. Boleh atau tidak aktivis dilaporkan, Bung Usman? Ya, tentu saja boleh kalau memang ia melakukan perbuatan tindak pidana. Yang terjadi sekarang ini adalah pernyataan yang bukan tindak pidana. Karena itu tidak boleh. Kalau seorang aktivis yang juga pengacara seperti rekan Haris Azhar misalnya, bisa begitu mudah diproses, dilaporkan, ditetapkan sebagai tersangka, itu memberi pesan kepada masyarakat di mana saja, termasuk di Intan Jaya yang sedang menolak keberadaan tambang Blok Wabu, akan merasa khawatir bahwa penolakan mereka, kritik mereka, bisa berujung dengan penetapan tersangka. Tidak semua orang bisa menghadapi ketenangan sebagaimana banyak aktivis yang dikriminalisasi. Ada banyak warga biasa yang sebenarnya juga memiliki pendapat yang kritis terhadap rencana-rencana penambangan emas misalnya di Blok Wabu Intan Jaya. Karena itu seharusnya pemerintah membuka ruang yang seluas-luasnya bagi kritik-kritik semacam itu. Karena kritik semacam itu bisa membuat pemerintah juga mengerti dan mengetahui apakah ada yang salah dengan rencana penambangan di Blok Wabu. Meskipun kritik itu kemudian dinyatakan sebagai sebuah hal yang mencemarkan nama baik. Pencemaran nama baik itu di dalam perspektif hak asasi manusia tidak boleh dipidanakan, tidak boleh dibawa ke dalam ranah criminal defamation. Pencemaran nama baik itu hanya dimungkinkan di dalam kerangka keperdataan, civil defamation. Dan itu hanya menyangkut hubungan orang per orang. Dalam kasus Haris Azhar, yang melapor ini bukan orang pribadi dalam kapasitas warga negara biasa, melainkan orang yang tidak dapat dipisahkan dari jabatannya sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Dan semua masyarakat tahu bahwa Menko Maritim dan Investasi seperti menteri yang paling besar kekuatan dan pengaruhnya di dalam pemerintahan ini. Hampir-hampir semua masalah seperti menjadi bidang kompetensi atau bidang portofolio dari kementeriannya. Ini saya kira harus diredam. Tidak boleh ada menteri berkuasa penuh atas segala hal. Harus ada proporsionalitas, harus ada
batasan di dalam pelaksanaan Baik. tugas dari kementerian sesuai dengan bidang-bidang. Saya berikan kesempatan Pak Beni untuk menanggapi termasuk terkait dengan pertanyaan saya yang tadi. Ya, kembali bahwa ketika penyidik menetapkan tersangka, itu sudah mendengar, sudah mempertimbangkan bagaimana pendapat para ahli terkait. Jadi ini tidak semata-mata pendapat penyidik. Ahli tentunya juga dia bertanggung jawab atas profesinya, atas kepakarannya. Tentunya juga akan menjaga nama baiknya, kredibilitasnya di depan publik. Oleh sebab itu, menurut saya, ketika pembuktian sudah cukup, maka proses ini nanti akan lanjut ke pengadilan, dan di pengadilanlah semuanya akan dibuka. Dan ini juga tentunya menjadi catatan tersendiri. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kritik ataupun saran ataupun masukan, ini tentunya juga tetap mempertimbangkan faktor-faktor, katakanlah ini menyangkut apakah itu pribadi orang, institusi, dan sebagainya. Karena tadi yang saya singgung, saya pernah merasakan itu ketika Haris Azhar menyampaikan soal Freddy Budiman, yang notabene itu sangat-sangat merugikan semua pihak, baik institusi maupun perorangan pejabat. Karena tidak ada ruang untuk konfirmasi, tidak ada ruang untuk cross-check kebenaran informasinya, karena disampaikanlah setelah sumber informasi itu dieksekusi atau meninggal. Oke, baik. Nah, ini kan sesuatu yang konyol kalau menurut saya ya. Kita akan tunggu nanti, kita akan cermati sama-sama bagaimana proses selanjutnya. Terima kasih Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas Republik Indonesia, dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Bung Usman Hamid. Terima kasih atas pendapat-pendapatnya. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.